Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Tapi seperti biasa ya, tetap do your own research, gunakan uang sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin dan kalau bisa cari berita pembanding ya. Oke, update market dulu. BRN Metaverse Token atau BRN Token ya signifikan naiknya hampir 8% ya, karena nanti mereka akan melakukan pembakaran teman-teman ya 90% total supply. Wow, ini ngeri banget. Nanti supply-nya hampir seperti Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin 21 juta, dia hanya selisih berapa juta ya. Dia nanti sisanya akan 30 juta supply ya. Jadi lagi rame-ramenya orang untuk prepare BRN token ini teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Yang signifikan naik juga di sini adalah SLT teman-teman ya, yang lumayan turun agak dalam menurut saya, yaitu Bitcoin ya 2,24%, Ethereum juga 2% ya, 2% lebih, dan Shiba Inu teman-teman ya 0,77% dan seperti biasa yang lain mengikuti ya. Di video kali ini saya akan bahas Shiba Inu teman-teman ya. Kelihatan sekali Shiba Inu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya di beberapa hari ini. Tetapi selalu timbul ya pembeli-pembeli baru di Shiba Inu ya, makanya selalu ada istilah buy the dip ya, buy the fucking dip lah ya, kira-kira seperti itu. Beli di dasar ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat ada berita ya, di sini ada dua artikel teman-teman ya. Artikel pertama ini ada peringatan beli Shiba Inu ya. Jadi analis teratas atas teman-teman ya, dia mengatakan Shiba Inu sekarang akan mendapatkan kembali harga 000011 ya. Um, itu artinya berarti kill one zero terus buntutnya ini 11 ya. Ini cukup baik menurut saya ya, karena kenaikan sekali lagi ya. Tapi kalau saya sih tetap jangka panjang ya untuk Shiba. Walaupun dia ke harga saat ini, dia ke harga yang ini teman-teman, kemungkinan saya biasa saja, saya nggak mungkin menjual karena menurut saya ya untuk jangka panjang ya. Tapi bukan berarti kalau dia naik kalian nggak jual ikutin saya, nggak teman-teman ya. Tetap jangan lari dari konteks, tetap take profit ketika kalian sudah profit ya, kira-kira seperti itu ya. Jangan lari dari konteks. Tapi kalau bisa sekali lagi jangan jual semua ya. Nah, di sini ada artikel yang menguatkan lagi teman-teman di sini. Investasi ini bisa mengubah Anda menjadi miliarder di Shiba, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita ambil historical di zaman dulu Shiba Inu waktu turun sampai nolnya hampir 11 ya, itu banyak yang meninggalkan Shiba Inu dan tiba-tiba ya dia kill hampir 5-0 di saat itu ya, dan ya akhirnya kita mendapat harga yang di tahun 2021 yaitu ATH-nya ya. Itu kenapa ya, mungkin ya kebanyakan orang tuh kalau kita perhatikan Shiba Inu itu kalau sudah kalau terjadi penurunan selalu ada whale yang nyerok ya, selalu ada investor besar yang nyerok. Ini apa ya, bisa bisa dibilang kalau seperti itu berarti banyak orang yang tetap yakin dengan Shiba Inu ini ya, kira-kira seperti itu. Kita bahas berita yang pertama teman-teman ya. Di sini ada seorang pengamat pasar terkenal ya, dia melihat sinyal beli pada grafik Shiba Inu ya. Dia mendesak para penggemar Shiba untuk mengawasi karena aset tersebut akan segera naik ke level ini ya, ke harga yang ini ya. Ini lumayan tinggi naiknya ya. Oke, Shiba Inu menerima pelukan signifikan dari serangan biris ya yang mengguncang pasar kripto dalam beberapa minggu terakhir ya, yang menyebabkan harganya turun ke level terendah di 8852 8522 ya. Namun aset ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan kenaikan 10,63% dari titik terendah baru-baru ini menjadi 9428, dan ini peluang beli muncul ya, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang melihat rendahnya Shiba ya. Jadi kalau orang lihat kalau Shiba ke titik terendah teman-teman, itu kayak jadi event buy untuk para whale ya. Tapi sekali lagi kita juga jangan ikut-ikutan FOMO gitu lah teman-teman ya. Mungkin berita ini mengajak kita untuk beli. Tapi sekali lagi kalau kalian sudah punya ya, saya sarankan jangan tambah dulu kayaknya ya teman-teman ya, karena saya sudah nggak tambah untuk di Shiba ya, saya nggak tambah, saya sudah punya. Kalaupun saya menjual nanti kalau terjadi kenaikan signifikan, nggak jual semua juga kali ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau cuma naik dari 0,408 terus dia naik ke kill one zero ya teman-teman, kemungkinan saya nggak jual karena itu ya apa ya, prinsip kita masing-masing kali ya, kira-kira seperti itu. Tapi lumayan teman-teman ya, karena selama Shiba ini masih dipercaya investor besar ya, selama dia masih ada di Binance,
dan exchange besar ya, saya tetap hold SIBA untuk jangka panjang karena saya melihat proyeknya yang Sibarium ya, kira-kira gitu. Oke, di sini mengajak kita kembali ya, kita traveling kembali ke masa-masa Siba Dampara ya di zaman sebelum 2021 teman-teman ya. Di sini beberapa investor Shiba Inu ya bisa menjadi miliarder jika mereka mengambil risiko premium ya dalam suntikan modal di awal-awal kemunculan token ini ya, kira-kira seperti itu, atau mereka beli saat orang belum tahu ya dengan Shiba Inu ya. Bahkan ada yang beli saat itu tiba-tiba dump lagi ya dan ya dia tetap hold dan akhirnya cuan. Oke, salah satu yang membuat Shiba Inu mengejutkan industri adalah bagaimana hal itu membantu beberapa investor awal mencapai kebebasan finansial. Ya, siapa yang menyangka ya orang hanya beli dengan $2, hanya beli dengan $10 bisa mendapatkan miliaran rupiah. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada pembaruan miliar Shiba Inu ya. Ada beberapa strategi berbeda yang dapat diterapkan investor untuk menghasilkan keuntungan 1 miliar dari Shiba Inu ya. Jadi kita berbicara ini 1 million 1 miliar pertama teman-teman ya dari Shiba Inu. Token diperdagangkan pada harga terendah. Dulu harganya seperti ini ya. Jadi orang tetap melihat harga rendah itu apa ya, peluang emas, kira-kira seperti itu ya. Dan pada tanggal 1 September 2020 ya, yang menginvestasikan sekitar 6.900 ke dalam token itu pada saat itu, ini menghasilkan teman-teman ya hampir 8, bukan hampir ya, hampir 9 ya, karena ini 8,4 miliar Shiba ya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana jika saat ini ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalau saya pribadi ya, untuk intisari dari berita ini ya, tetap baik untuk Shiba Inu ya, tapi kalau bisa untuk jangka panjang. Dan di sini keyakinan investor tetap ada untuk Shiba Inu. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi semua kembali ke kalian ya, terpulang ke kalian. Kalian mau beli, kalian mau hold, kalian mau jual, terserah kalian. Tapi kalau dari saya ya, kalau kalian bertanya ke saya, Bang, ini saya sudah lama hold Shiba nih, gimana nih? Saya harus hold terus, apakah saya jual, apa saya mau apa ini? Kalau saya ya, jujur saja saya nggak suka nyangkut ya. Jadi ya seperti biasa, kalau posisi saya sudah nyangkut ya, tetap saya akan hold dulu ya untuk jangka panjang, untuk Shiba Inu ya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman, gimana menurut kalian? Boleh deh kalian komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.